sholat ini tentu ada adab-adabnya. Ya, ibu-ibu, salah satu sunnah yang dilakukan ketika sholat, selain menggunakan siwak seperti yang saya bawa ini, menggunakan pakaian yang apa? Yang bagus-bagus, ya, yang rapi lah, bukan yang mahal-mahal, bukan yang rapi, yang bagus, pakai minyak wangi, ya. Tempatnya ini sunnah. Ada sunnah di luar sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnah setelah sholat. Dijago galo, ya. Nah, sunnah dalam sholat banyak. Angkat tangan, Allahu Akbar. Ini angkat tangan nih sunnah hukumnya. Dia angkat tangan tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi was sahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arif. Jamaah kajian subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus semua orang tua kami, lebih khusus lagi para ulama kita. Hadir di sini orang tua kami Al-Ustaz Haji Tafrani Farma, dan yang senantiasa mengingatkan kami yaitu Bapak Haji Saiful Saif. Dan mohon maaf saya pagi hari ini kecepatan 700 km per jam karena ya tadi sempat sholat subuh di rumah. Ya, saya tadi malam ada acara, jadi mungkin ya kelelahan bangunnya pas adzan subuh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita diberikan umur sampai hari ini ketemu dengan bulan Sya'ban. Barusan kami mendengar berita malam tadi, salah satu tokoh masyarakat kita yaitu Bapak Haji Akis Rofi Ayub meninggal dunia. Saya ceramah kemarin di masjid dekat rumah beliau, subhanallah ketemu beliau. Dan yang membuat saya senang, panitia masjid itu Ustaz, kami tadi lagi rapat khusus pengurusan masjid. Beliau izin sebentar habis ngasih saran untuk masjid, beliau keluar. Ya Allah, saya langsung meneteskan air mata, ingat ayat Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Tidak ada lain orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan itu dua, ya, membangun fisiknya sama menghidupkannya dengan ibadah. Atau yang ketiga apa? Mengurus urusannya. Kecuali orang-orang apa? Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan menegakkan sholat, membayar zakat. Dan orang-orang yang ngurus masjid itu tidak ada yang ditakutinya kecuali siapa? Allah. Terus apa di ujungnya itu? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga orang-orang yang ngurus masjid tadi itu tergolong orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, insyaallah ya. Jadi mudah-mudahan untuk Bapak nih yang sedang enak makan kumbu, ya,
ini tergolong orang-orang yang mendapat hidayah. Aku walaupun belum gigitnya tahu itu tuh kumpul tuh. Jangan deh dikit yang dibungkus ya. Aduh. Nah, kita kirim Fatihah dan termasuk juga ada seorang tokoh seni Islami ya yang merupakan juga satu alma mater yang pernah mondok di Mazaillah, yaitu Bapak kakanda kami Zulfai ya. Al-Fatihah buat mereka sambil Al-Fatihah juga buat orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka pagi hari ini saya terdetik untuk menyampaikan tentang sholat sunnah. Mengambil nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kata beliau, wa min tamamil muhafazati ala salawati husnul muhafazati ala rawatibiha wa sunaniha allati nadaba asy-syari'u alaihi salatu wassalam ila fi'liha qabla as-salah wa ba'daha. Dari tanda-tanda kesempurnaan seseorang yang menjaga sholat adalah husnul muhafadzah ala rawatibiha, menjaga sholat rawatibnya ya, menjaga sunnah rawatibnya, baik itu qobliyahnya ataupun ba'diyahnya. Selain itu, tanda-tanda kesempurnaan sholat seseorang adalah ketika dia juga menjaga sunnah sholat ya. Apa sunnah sholat itu? Banyak. Salah satunya dari sisi pakaian saja, memastikan apa yang dipakai itu sebaik-baik pakaian. Ini perintah Allah, khudhu zinatakum inda kulli, gunakanlah perhiasanmu untuk apa? Berangkat ke masjid. Artinya ketika melaksanakan sholat ya. Nah itu. Nah, tapi hal yang selain sunnah tadi, apa yang menjadi ciri-cirinya tanda kita menyempurnakan sholat 5 waktu kita? Ibu-ibu perhatian dengan rawatib, sholat sunnah rawatib, qobliyahnya, ba'diyahnya ya. Contoh sholat subuh ini ya, tadi sebelum sholat subuh melaksanakan sholat sunnahnya 2 rakaat subuh ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ketemu dengan maghrib ini ada 2, bisa jadi melaksanakan qobliyah, bisa jadi tidak melaksanakan qobliyah. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang muakkadnya tidak melaksanakan qobliyah ya. Tapi sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan melaksanakan 2 rakaat qobliyah, kemudian ba'diyahnya dan selanjutnya ya. Ala kulli hal, ibu-ibu menjaga itu semua adalah tanda kesempurnaan itu sendiri. Di mana letak kesempurnaannya? Wadzalika li'anna an-nawafil jawabiru lil faraidi kama warad. Sebagaimana yang datang dari baginda Nabi, yang namanya salat sunnah itu adalah nanti menjadi tambalan-tambalan bagi salat apa? Salat wajib itu sendiri. Ya. Apa yang ditambal? Wa idza waqa'a fil fardhah naqsun wa ikhtilalun bisababi qillati khusyu'in aw hudhuri qalbin aw ghairi dzalika. Yang ditambal adalah ketika kita melaksanakan sholat wajib itu ada kekurangan-kekurangan, ada celah-celah yang disebabkan oleh apa? Kurang khusyuk. Contoh, ibu-ibu yang panitia konsumsi tadi atau bapak-bapak yang panitia konsumsi tadi, Allahu Akbar, terpikir, dibawa enggak tadi konsumsi tadi ya? Jangan-jangan belum ya. Ada lagi yang tadi mungkin salah taruh, Allahu Akbar, nah dia digigit kucing gitu ya. Nah itu sholat tadi itu
Ada kalau pikirannya tadi. Ya. Termasuk Mang Saiful tadi, Allahu Akbar. Kenapa belum datang? Ya nih ya. Ya. Jujur pula Mang Saiful. Ya. Allahu Akbar, nah belum datang enggak ya? Mau di mana lah? Tim pas nak menjelang salam tadi, ada datang. Ah, tuh. Ya. Ada banyak gangguan itu. Nah itu ditambal dengan apa? Sholat qobliyah tadi. Ya, sholat qobliyah. Jadi tambalan yang ditambal itu bukan yang tidak sahnya, bukan. Ya, nah sholat aku tadi lupa baca Fatihah, tidak. Yang ditambal itu yang terkait dengan apa? Kondisi sholat kita tadi. Karena yang namanya khusyuk itu ulama berbeda pendapat. Ada yang menjadikannya syarat sah sholat, ada yang menjadikannya syarat kesempurnaan sholat. Ya. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada khilaf baina ulama. Nah, tapi jumhur ulama minimal jangan dak khusyuk ketika takbiratul ihram. Berdeman ketika takbiratul ihram lagi dak khusyuk. Allah, itu minimal sampai wa akbar, nah itu minimal khusyuk. Kalau Allah itu baik otaknya dalam melayang-melayang, nah ini yang kata orang Australia, this is the method. Berarti lagi buntunian wong itu. Kalau ketika takbiratul ihram lagi apa? Allah itu lagi buntunian, nah itu lagi benar-benar lagi buntu atau lagi diketok kepalanya lelakinya, bininya, ya. Jadi, nah itu jangan sampai di situ. Wa ghairi dzalika, ya. Wa muslihatun lidzalika ikhtilas, selain menjadi penambal muslihat. Apa muslihat itu? Menjadi sebab untuk diislahkan, dibenari. Jadi ibarat kata itu tukang ngurut datang, ya, nah itu membenahi urat-urat yang apa. Nah maka sholat sunnah ini ketika kita laksanakan sunnahnya, motivasinya apa? Selain menjadi apa? Motivasinya, ya Allah, selain nilai sunnah itu sendiri, motivasinya sadar kalau sholat wajib kita ini tidak apa? Tidak sempurna, ya. Apalagi salah satu yang menyebab tidak sunnah itu ya tahulah di sini mungkin ada wong tua pahmi yang mungkin asam urat sedang apa kambuh, itu tegak lamunnya, tambah lagi kalau imamnya lamu, sudah ya, aduh ya Allah, rasul nak rukuk lah. Nah, itu. Hadis Nabi, anna awwala syai'in yuhasabu alaihi al-'abdu as-salat, fa idza wujidat naqisatun yuqalu unzuru hal laha allahu min nafilatin tukammilu biha salatahu. Ini hadisnya. Sesuatu yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah itu adalah salat. Nah, kalau kurang, pas salatnya dicek kurang, tengok kata Allah, unzuru, ada enggak dia salat sunnahnya? Kalau ada salat sunnahnya yang menyempurnakannya, masukkan. Jadi ibu-ibu jangan pelit-pelit salat sunnah, terutama minimal qobliyah sama ba'diyah, jangan pelit-pelit. Ini kadang-kadang pelit-pelit, walaupun lagi salat dewean di rumah. Nah, biasanya kalau yang di masjid ini aman, kenapa? Orang tegak kalau enggak, ya itu biasanya. Tapi bukan di sini. Kalau di sini nak di rumah, nak di masjid, yang aku omong ini yang cuma di masjid ini jamaah masjid aku. Kalau jamaah masjid ini lebih parah. Ya, nah kapan di masjid itu nengok dulu. Jangan dekati yang tegak, tidak tegak pula. Apa ada yang tegak? Oh, right. Allah. Apa motivasinya? Tidak kelemahan dengan tetangga. Ya, itu sholat sunnah itu jadi apa namanya? Jadi tambalan, ya. Nanti akan ditengok mana nih sholat sunnah yang kurang, ya. Mang Pandi yang kurang yang sholatnya wajib, cari sholat sunnahnya. Tengok ini, wong ini galak sholat sunnah, ya. Nah, cuma sholat ini tentu ada adab-adabnya. Ya, ibu-ibu, salah satu sunnah yang dilakukan ketika sholat, selain menggunakan siwak seperti yang saya bawa ini, menggunakan pakaian yang apa, yang bagus-bagus,
Ya, yang rapi lah, bukan yang mahal-mahal, bukan yang rapi, yang bagus, pakai minyak wangi, ya. Tempatnya ini sunnah. Ada sunnah di luar sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnah setelah sholat, dijagokan loh, ya. Nah, sunnah dalam sholat banyak, angkat tangan, Allahu Akbar. Ini angkat tangan nih sunnah hukumnya. Dia angkat tangan tidak apa-apa, ya. Dia angkat tangan tidak apa-apa, sunnah angkat tangan. Ini beda khilaf. Allahu Akbar ini Imam Syafi'i yang setara dengan kuping. Imam Malik setara dengan bahu, ya. Imam Abu Hanifah di atas kuping. Nah, yang tidak katik itu tidak katik, ya. Apalagi kalau ada yang sholat Allahu Akbar tidak katik. Atau ini diantaranya sunnah sholat. Apalagi ketika maca asyhadu an la ilaha illallah, ini naik. Ini ada khilafnya. Menurut Imam Syafi'i tegak di asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Menurut Imam Ahmad, ya, itu tidak tegak dari nunggu asyhadu an la ilaha illallah. Mulai dari awal asal ada kata Allah tegak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ya. Terus apa? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Setiap kata-kata apa? Kata-kata Allah, abadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau kaget nengok orang yang apa namanya jarinya bergerak, ini Imam Ahmad. Setiap kata Allah. Tapi kalau yang maini-maini aku tidak tahu itu. Yang aku tahu mazhab Imam Ahmad itu setiap kata Allah. Allah ketika. Makanya jarinya tidak berhenti-berhenti. Nah, tapi kalau yang maini-maini, nah aku tidak tahu. Mungkin ada mazhab lain. Ya, aku tidak tahu, aku tidak kalah ngato. Ya. Ya kan. Karena ini hukumnya sunnah. Tidak tegak-tegak pun sholatnya tetap sah. Ya, sama posisi jari ini gimana nih? Nah, kalau ketika belum naik, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan apa? Begini. Tuh ini ada riwayatnya kan loh. Nah, kita kalau urusan sunnah ini jangan ribut. Ini gara-gara ini ribut. Nah, terus ketika nunjuk itu sunnahnya nengok jari kita dewe. Nah, yang galak ribut itu sibuk nengok jari wong. Aku ulangi lagi, kita ini sunnahnya ketika tahiyat nengok jari kita dewe. Jadi contoh, waktu sholat kita nengok kemana? Tempat waktu tahiyat masih nengok tuh. Nah, nanti pas asyhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah tuh naik, ya. Nah, itu yang ditengok telunjuk kita. Nah, yang repot gawe Mang Saiful Sep nengok jari wong. Kamu dah, mansamu semazhab. Nah, ini yang tak benar, ya. Uji Mang Saiful Sep man semazhab kumbu dapat 2. Nah, ini tidak benar. Nah, itu sunnah-sunnah dalam sholat. Ucapan takbir setiap pindah apa? Pindah gerakan. Rukun dari rukun ke rukun itu juga hukumnya sunnah. Nah, ini sunnah-sunnah dalam sholat. Ini kaget kita bahas khusus panjang, ya. Ada khilafnya, termasuk naruh tangan, ya. Naruh tangan habis takbir itu sunnah. Tidak ditaruh juga tidak apa. Taruh diselimpet di belakang tangan tidak apa-apa. Seandainya Mang Pandi masih sholat nak bergaya dengan angle yang bagus, Allahu Akbar, masukkan dalam kantong, tidak apa-apa. Tapi niatnya jangan main-main. Contohnya kedinginan, ibu-ibu lagi kedinginan, bapak-bapak lagi kedinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa. Karena ngeletakkan tangan di sini ini hukumnya apa? Sunnah. Ini pun ada khilaf baina ulama. Kalau mazhab kita Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Ulangi lagi, di mana kita? Di bawah dada, di atas pusat. Itu pun berbeda pendapat. Ada yang agak nyamping dikit. Nah, yang tidak boleh itu kalau terlalu minggang. Nah, ini tidak benar. Nah, kalau mazhabnya Imam Ahmad sama macam kita.
mazhab Imam Malik dua riwayat, sama dengan Imam Syafi'i, sama dengan begini, irsal, Allahu Akbar, lurus. Jadi kalau ada wong sholat yang tangannya tidak lurus, jangan aneh. Oh, ini mazhabnya Imam Malik. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu di bawah pusat. Ya, coba ini tegak dulu 6. Nah, coba taruh tangan di bawah pusat. Bawa lagi. Nah, jangan bawa niat. Nah, itu Imam Abu Hanifah. Maka kakek kalau jalan-jalan ke Turki, nengok wong sholat cah ini, oh ini mazhab Imam Abu Hanifah. Makanya kalau wong ada ilmunya, wong galak ngajinya, tidak kaget nengok yang cah itu. Yang biasanya kagetan ini yang tidak pernah ngaji. Nah, kendaknya dewek. Bahkan nengok wong sholat subuh itu ngamuk-ngamuk. Apa? Sholatnya cuma 2 rakaat. Apa? Aku waktu sholat sama nenek aku dulu sholatnya 4. Oh, asar itu bukan subuh. Ya masalahnya aku waktu milu nenek aku sholat asar. Nah ini. Apalagi makanya mulai dari sekarang jangan dengeri omongan nenek-nenek yang katanya kenapa ibu-ibu ini harus sering hadir pengajian. Nah, itu tidak usah didengar. Ya. Kamu tahu nggak bocah kenal bahaya kamu nih. Nah, itu tidak usah didengar, ya. Tetap hadir pengajian. Lah. Nah, di antara sunnah di luar sholat, apa caranya? Sebelum sholat cari sater. Apa namanya? Sater. Sater itu penutup. Contoh. Sater atau satir. Nah, contoh. Lupa nama beliau ini. Andre sholat cari yang membuat dia tuh sater. Contoh. Berdiri. Minta maaf. Biar kasih tahu. Nah, berdiri dekat tiang situ. Nah, situ bisa, itu sater tuh, tiang tuh jadi sater, mundur dikit. Jadi sater bisa di samping kirinya atau di balik sebelah situ. Nah, ada apa-apa aku kerjoi dikit, karena makan kumbu tadi kan. Nah, jadi seandainya, mundur dikit. Nah, itu namanya sater, ya. Nah, jadi pembatas atau di belakang situ, di belakang tiang. Nah, sater situ. Nah, orang kalau sudah ada sater begini, sholat di depannya tidak jadi masalah. Apa ke sholat apa namanya? Lewat. Yang jadi masalah tuh kalau lewat depan rainya. Ustaz Pak Mano kalau udah katik tiang gunakan sejadah. Jadi ini, kalau sudah ada sater, sunnahnya ini jadi syal. Sunnahnya ini jadi syal. Kalau seandainya tidak katik sater, ini sunnahnya jangan jadi syal. Sunnahnya jadikan, jadi dibentangnya itu bukan cuma untuk wadah sejadah, oh ini sujud, tapi untuk jadi apa? Sater. Nah ini saya coba kasih pinjam di sini, coba contoh. Minta maaf Mas Andre, ini kasih contoh. Seandainya, tadi nak sholat di sini kan penuh, supaya wong pas lewat kaki tidak jadi dosa, coba bentangkan. Nah boleh bentangkan seperti itu. Ya, atau diluruskan. Nah, jadi kalau kita lewat di sini itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu di sini. Nah, atau dengan ini. Nah, cuma ini kan agak repot. Nak mawaknya tidak baca diselendangkan lucu dia kan. Nah, jadi kalau ini boleh, nah taruh di situ boleh. Nah, yang paling penting itu jangan di depan pintu. Nah ini tolong yang sholat sunnah ini jangan laju egois atau sengajonian biar wong tahu kalau kita sholat sunnah, ya. Nah, ini jangan, apalagi sampai di pucuk beduk. Nah ini agak keterlaluan, ya. Jadi lah kurang gawian mulut laju sholat sunnah pucuk beduk, ya. Nah jadi bapak ibu kalau atau gini dinding, nah dinding ini boleh, ya. Dinding atau samping kita ada wong sholat. Jadi kalau sekiranya pastikan tidak di tempat orang lewat. Kalaupun memang harus, ya jangan yang menghalangi orang jalan tapi dikasih apa? Nah, orang kalau lewat depan kita ini halangi, masih lewat juga, pak. Loh ini memang sunnahnya begitu. Bahkan dalam kitab Fathul Muin bukan cuma bedepak, cabut pedang tebas lehernya. Nah, tidak percaya. Karena itu namanya
Sudah menghina wong lah dinjuk tanda sater kok. Tapi kalau lah dinjuk tanda sater, iyo lewat, jangan salah wong. Salah dewe. Apalagi kalau sampai kita sholat depan jalan, ditarik oleh orang supaya batal. Dan berhenti kau sholat, ganggu wong lewat. Nah, jadi kalau nanti seandainya di masjid ini ada yang sholat di situ, kemudian apa? Diangkat uang disuruh batal, jangan marah. Karena itu tidak sesuai dengan adabnya. Ya. Nah, jadi ini sholat nih. Apalagi kakek pas nak terawih nih kakek rame nih, ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan. Nah, sekiranya itu ada jalan agak minggir dikit, kasih sate, ya. Nah, kalau dia lewat depan sater kita tadi terserah. Nak yang lagi nganu apa? Nganu makanan segala macam, ya. Oke, itu kira-kira Mas Andri kayak kalau sholat sunnah, ya. Tapi tolong pastikan jangan di atas beduk tadi, ya. Nah, ini sholat sunnah kitor rawatib. Sunnah yang lain banyak lagi. Salah satu yang sangat kita jago sebelum sholat malam ini, sebelum sholat malam, sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir ini lakukan. Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Allah itu tunggal, ganjil. Yuhibbul witra. Allah itu senang yang ganjil-ganjil. Fa'autiru ya ahlal Qur'an. Maka berwitirlah wahai ahlul Qur'an. Ya. Wa kullu muslim yu'addu min ahlul Qur'an. Semua orang muslim dianggap sebagai ahlul Qur'an. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah. Tuh. Wal witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu hak. Siapa yang tidak melaksanakan sholat witir, kata Nabi, bukan umatku. Ini saking Nabi nak mempertegas. Ayo sholat witir, ya. Sholat witir. Kapan waktunya? Ba'da sholatil isya. Jadi tidak katik yang namanya witir itu harus di akhir udah kati. Sapo. Nah, karena juga marah. Udah kati. Selama aku ngaji, sholat witir tuh harus di akhir tuh udah kati. Apa Ustaz ceritanya? Nah, ini ceritanya. Ada dua sahabat hebat. Aku yakin kalau aku sebut nama ini kamu udah kati yang aku hebat. Siapa? Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar setiap habis sholat isya sebelum tidur dia sholat witir. Sayyidina Umar tidur dulu, setelah dia sholat bangun malam baru dia witir. Ini saya baca dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, kalau punya bacaan lain silahkan. Apa Sayyidina Abu Bakar ditanya? Wahai Abu Bakar, kenapa kau sholat witir habis sholat isya? Aku nih uang badannya tidak terlalu kuat, takut kesiangan, tahu-tahu lah sholat subuh, makanya aku witir duluan. Kalau engkau Umar, aku nih bersyukur kepada Allah karena dikasih oleh Allah kekuatan bangun malam itu sudah jadi kebiasaan, makanya aku senang kalau witirnya di akhir. Jadi tidak hati habis sholat witir, tidak boleh sholat sunnah lagi, itu tidak kati. Yang tidak boleh itu la witrani fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau sudah witir, jangan witir lagi. Nah, itu hanya ada ulama, ada yang mengatakan hukumnya haram, ada yang mengatakan makruh. Ya. Nah, jadi itu. Adapun yang katanya hadis Nabi akhirul apa ya Allah bunyi hadisnya laju lupa. Akhirkan witirmu itu sunnahnya, afdolnya. Tapi kalau bolehnya boleh. Jadi contoh bapak-bapak nih habis sholat tarawih tuh witir. Wah aku tidak tahajud lagi lah witir. Siapa yang melarang tuh siapa? Ini kadang-kadang ada belajar nak marah kan aku. Nah, itu bikin fatwa dewe. Ngerti ida ya, 4 mazhab tidak kati yang melarang, 4 mazhab yang tidak kati melarang. Aku lama maco hadisnya tuh, ku tengok syarah Subul Salam, ku tengok syarah Ibanatul Ahkam, karena fahmi ngaji kitab Bulughul Maram, hadis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar.
Jadi kita kadang-kadang kita kaget ada yang larang-larang gitu. Ya. Nah, jadi tidak apa-apa bapak-bapak yang mau sholat witir. Nah, cuma sholat witir ini berapa jumlahnya? Ya, dalam mazhab kita Syafi'i jumlahnya paling banyak 11 rakaat. Nah, Ustaz, mak mana ini sholat witir ini? 3 langsung apa 2 1? Boleh kalau. Cuma dalam mazhab Syafi'i sunnahnya 2 dulu baru 1. Ya, 2 dulu baru 1. Dalam mazhab Syafi'i kalau 3 sekaligus hukumnya makruh. Karena ada hadis Nabi, la tusyabbihul witra bil maghrib. Jangan nyerupakan sholat witir dengan maghrib. Tapi kalau seandainya Ustaz kami nak 3 langsung, ya tak apa-apa. Selain mazhab Imam Syafi'i boleh. Ya, selain mazhab Imam Syafi'i boleh. Ya, karena malah salam tadi, ya kan? Ya, biar sekaligus biar cepat. Mana lebih cepat lagi, tak usah 3 siko. Mana masih malas pula, tak usah. Sama lah cak sholat witir. Dicontohi oleh sahabat 20, nak 8. 8 masih malas pula. Nah, ini yang repot. Ya, ini kadang-kadang ibu-ibu ini lah 8 lah bonus itu tuh. Lah banyak apa namanya diskon. Kok masih ada yang tidak galak sholat apa kendak? Walaupun tidak taraweh juga tidak berdoa. Sudah tengok tuh di Masjidil Haram. Ya, 20 rakaat sebanyak 1 juz Al-Quran. Apa nak dipraktek segini gila-gila. 8 1 juz. Oke lah 8 tidak apa-apa. 1 juz mana? Aku lah tahu jawaban kamu, berat. Nah, imam maco. Sabbihisma rabbikal a'la. Lah berutuan di belakang you. Panjangnya tahulah hafal Quran. Wah, cuma dipilih sabbihisma rabbikal a'la ribut. Ya, mak mana yang 1 juz? Oke, 2 rakaat pertama. Allahu Akbar. Yasin. Wah, makmum tu lah kerepotan. Yang penting Allahu Akbar. Bagus. Wah. Ya. Kadang-kadang Bu, kita ini dicaci wong bukan karena perbuatan buruk baik. Perbuatan baik kita dicaci wong. Jadi imam tuh tidak lepas dari cacian wong. Bismillahirrahmanirrahim. Apa di makmum? Nak lenggoknya lah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kecepatnya, lah salah. Jadi bingung kita. Jadi imam itu jadi imamnya lah salah. Jadi muazin salah pula. Allahu Akbar, Allah. Panjangnya salah. Ya. Nah, ini sholat witir. Banyak sekali nih dalil-dalil sholat witir. Kalau 3 rakaat pertama bacanya apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafir. Rakaat ketiga baca 3 surat. Qul huwallahu ahad dengan apa namanya? Al-Falaq sama An-Nas. Jadi kalau ada imam melaksanakan itu ibu-ibu, bukan dia nak bergaya. Memang nak ngenjuk pahala buat kita. Ya. Kalau yang aku tuh senang dengan imam yang kalau rakaat pertama kulhu, rakaat kedua Al-Falaq, rakaat ketiga An-Nas. Tak kena sunnahnya. Kena malasnya. Ya. Jadi kalau ada imam yang cak itu berarti dia ngerti ilmunya. Ya. Sholat dah 8, witir tak disingkat pula. Oh ini Masjid Al-Muhajirin. Yang berikutnya adalah sholat duha. Ya, sholat duha. Nah, kita akan bahas berikutnya. Ini adalah jam 6. Apa masih boleh lanjut? Hah? Dah apa? Iya. Jam 8. Lemak di kamu, dah lemak dia. Karena isi amplop mak itulah. Yalah, aku tambah 1 sholat sunnah biar tahu. Sholat duha. Nah, ini yang galak diributkan. Sholat duha ini kapan waktunya?
antusalla inda mudiyyin qaribin min rubu'in nahar. Itu dimulai dari seperempat siang. Nah, seperempat siang itu kapan? Yaitu ketika apa namanya? Naiknya matahari yang disebut dengan waktu syuruk. Cuma sunnahnya kalau untuk sholat duha itu apa? Dinaikkan sedikit sampai kalau kita ukur dengan tombak matahari itu dengan hitungan pramuka itu setinggi tombak. Itu baik sunnahnya. Maka yang jadi khilaf itu ada tak sholat sunnah syuruk? Itu yang jadi khilaf. Ulama ngomong sebagian tidak katik sholat syuruk itu, yang ngado langsung sholat duha gitu loh. Tapi yang mau sholat syuruk juga ada dalilnya, ada riwayat. Jadi kalau mangci nak langsung sholat duha tidak apa-apa ya. Jadi ibu-ibu yang nak ke kantor sholat duha ada harus jam 8 nian, apalagi siang cepat main ini, jangan-jangan setengah 7 lebih bisa sholat duha. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Siapa yang pagi-paginya pengen melaksanakan dapat nilai sedekah, ya. Ingat, setiap matahari naik ada sedekahnya. Setiap bertasbih ada sedekahnya. Setiap bertahmid ada sedekahnya. Setiap tahlil ada sedekahnya. Setiap takbir ada sedekahnya. Ngajak wong baik ada sedekahnya. Mencegah wong berbuat mungkar ada sedekahnya. Wa yujzi'u min dzalika raqatani yarku'uhuma min ad-duha. Kalau nak dapat galo-galonya cukup salat duha. Aku ulangi lagi. Setiap naik matahari itu ada sedekah. Ibu mengucap Allahu Akbar ada sedekah. Mengucap subhanallah ada sedekah. Mengucap la ilaha illallah ada sedekah. Nak dapat galo-galonya tadi jak mana? Salat duha. Takbir ada. Tasbih ada. Tahlilnya ada dalam salat duha. Ya. Bahkan saya punya guru namanya Habib Hasan. Dia paling tak senang nengok wong malah salat duha. Kalau ada wong tak salat malam, dia maklumi. Mungkin capek begawi. Mungkin ibu-ibu capek melayani apa? Suaminya, bapak-bapak. Mungkin kalau sholat malam kurang bangun apa? Memang ada tugas sampai malam. Nah kalau sholat duha, apa kendalanya? Cuma sikok tulah, enggan. Aku ulangi lagi. Cuma sikok tulah, enggan. Buktinya masak berjam-jam bisa. Begawe ke kantor kuat-kuat. Iso naik motornya sampai mulut tercium angin, iso merokok baru 10 menit, paca pagi-pagi nyuci mobil, paca ngatai wong keahlian kamu nian, ya, tak ada itu sholat duha beda baca. Ada apa? Makanya kata Habib Hasan, beliau paling beliau guru kami dia mantap. Dia sang, apalagi yang muda-muda model Andre ini malah sholat duha. Wah, deh. Ya, masih gagah, muda, nabok wong tua masih baca. Ya, ini dah kalah sholat duha. La ilaha illallah. Apalagi sholat sunnah itu udah kati alasan tegak. Malas tegak, duduk. Malas duduk, berbaring. Malas berbaring, terlentang. Boleh nggak lo sholat duha itu? Sholat sunnah itu. Malas berbaring dan meninggal itulah. Ya, ayo sholat duha ini kita bangkitkan, ya, bangkitkan. Nah, sebagai hadis penutup, man hafadha ala syuf'atid duha ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Ini tawaran bagi yang berdosa. Bagi yang merasa punya dosa, ini tawaran bagus. Siapa yang menjaga syuf'ah, apa syuf'ah itu? Ya, syuf'ah itu sholat yang bukan ganjil. Ya, siapa yang pengen menjaga syuf'ah duha, 2 rakaat duha, itu diampuni oleh Allah dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Tapi ini hadis hanya menarik bagi yang merasa punya dosa. Bagi yang tidak merasa punya dosa ya tidak apa-apa. Ada di sini yang tidak berdosa? Alhamdulillah, kalau tidak kata yang berdosa, ya. Kalau aku dengar ini tertariknya, ngapa? Ya Allah, mana kita nak minta dapat ampunan sejak Nabi Adam sampai 800 tahun, wakilah 80 tahun baru diampuni oleh Allah. Hah? Sedangkan kita ibu-ibu cuma 2 rakaat duha bae
diampuni oleh Allah dosanya, walaupun sebanyak apa dosanya tadi? Buih di lautan. Itu ini tidak usah kan ngitung buih di lautan. Buih banyak ludah lagi banyak nian. Ya. Buih banyak ludah lagi banyak nian. Tengok bulan Ramadan gitu. Nah, itu berapa buih itu? Ya. Apalagi nak buih di lautan saking banyaknya. Ayo rawatibnya kita jago ya, dan mohon maaf kenapa Fahmi semangat ngasih tahu ini wong tua Fahmi galau di sini ya. Ya, alangkah indahnya seumuran ini nih dia melah banyak ego aktivitas yang ndak apa namanya ndak keruan tuh dia melabu. Ayo labu, ini anak nih yang ngamak, ya Allah ini ponaan yang ngomong, dia berhentilah. Ini kadang-kadang senamnya bagus, bajunya tuh yang tidak bagus tuh. Dan berhentilah. Kalaupun nak senam, belilah baju olahraga yang apa? Yang tidak nepak ego. Dia tuh kalau anak gadis maki itu berdosonya agak lemah. Ini kalau ibu-ibu maki itu tuh ya Allah lah berdosa tak lemah pula nengoknya. Jadi ayolah ibu-ibu, demlah pulok kalau diajak wong mumiri itu agam ego demlah. Ayo ibu-ibu sholat duha inilah, sholat rawatib ini minta Fahmi ponaan bapak-bapak ini demlah pulok, dem ya Allah. Ya, berhentilah gawe ini. Ya, apalagi ini anak Syakban. Aku nengok mengakis rob itu tidak sakit, sehat, lagi rapat. Ayolah. Ayo Fahmi ini ngajak, ini anak nih yang ngajak, ini ponaan yang ngajak. Ayo ya, bismillah. Sholat sunnah rawatibnya kita jago, sholat duha kita jago, witir tidak usah ragu-ragu lagi dem, tidak usah banyak ego dengar pendapat, agak pening malah gitu ya, yang dem tidak usah dengar ya, kage yang tidak witir yang senang. Ayo habis sholat isya tuh sebelum balik, habis sholat qabliyah, Allahu Akbar, 2 rakaat 1 jadi, nak 3 jadi, lagi malas sikok ya. Fahmi ngajak galau-galau, mohon maaf kalau ini bukan maksud menggurui. Fahmi cuma sayang galau dengan wong tua Fahmi di sini. Ayo sama-sama kita dekatkan diri sama Allah. Aku kira itu be ya. Dan mendekati pertanyaan karena Bu apa Bu, silakan Bu. Nah bukan aku yang minta Pak ya, Ibu kakek kalau nak marah Ibu nih be, silakan Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Dengan tahiyatul masjid. Oke. Ya. Baik. Ada memang beberapa sholat sunnah sama puasa sunnah yang bisa digabung. Namanya indiraj. Apa tadi Bu? Indiraj. Apa diantaranya? Tahiyatul masjid dengan qabliyatul masjid. Itu benar, boleh, tidak apa-apa. Tapi dalam niatnya, usolli ya sunnat qabliyatus subhi wa tahiyatil masjid ya, wa tahiyatil. Tapi boleh digabung untuk tahiyatul masjid itu dipastikan ibu-ibunya sebelum duduk. Kapanlah duduk? Contoh lagi azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu baru masuk masjid, aman duduk dulu, sudah habis sunnahnya. Nanti kangkang di masjid, lah minta urut bulu kaki oleh kawan. Nah itu sunnah tahiyatul masjidnya lah habis, tinggal sunnah qobliyahnya baik. Nah kalau nak dapat pahala menghormati masjid, tidak dengan sholat ada. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bagi ibu-ibu yang lah terlupa, nengok kawan ngopi lah ngepor duluan. Nah, jadi itu memang boleh Bu, memang ada ya, jadi tidak usah ragu-ragu. Sama juga dengan puasa. Puasa itu satu, kalau kita puasa wajib dengan puasa sunnah. Dalam mazhab kita Syafi'i boleh ya, tidak jadi masalah. Contoh ibu-ibu punya hutang nih,
punya hutang, ya Allah aku niat puasa qadha, puasa digabung dengan puasa Syaban, digabung dengan puasa Senin, digabung dengan puasa apa? Kamis, boleh. Jadi dapat, tapi yang wajibnya dulu diniatin, baru sunnah. Kalau niatnya dulu beda. Nah, cuma untuk puasa wajib ini tidak bisa mendadak, dia harus diniatkan sebelum sholat, sebelum azan subuh. Kalau puasa Senin, contoh ibu-ibu ini kelewat waktu sahurnya, Allahu Akbar, ya Allah aku belum niat. Selagi di bawah waktu zuhur, niatnya masih boleh. Tapi dengan syarat, tidak melakukan sesuatu yang batalkan puasa. Contoh, Bang Sepul makan bubur ayam, 3 mangkok, ditambah lagi pempek kapal selam, baru inget, ya Allah aku ini nak puasa Senin, dan niat baik, mecot, lemak baik. Niat tadi untuk puasa sunnah masih boleh sampai zuhur ke bawah selagi belum melakukan sesuatu yang batalkan puasa. Termasuk Mang Pandi nih, Mang Pandi contoh Mang Pandi. Lah ucap-ucap bibi. Habis ucap-ucap bibi, ya Allah aku nak niat puasa, tak boleh lagi. Lemak baik ya. Nah, jadi inilah pasnya hujan. Jadi itu Bu ya, lanjut, tidak jadi masalah. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Mau tak berani, mohon maaf banyak-banyak ya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kami ngajak kalau semuanya semangat melaksanakan ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sudah berapa mayat lewat depan kami ya Allah. Sudah berapa mayat kami sholati ya Allah. Sudah berapa mayat kami kafani ya Allah. Sudah berapa mayat ya Allah kami hantarkan ke kuburnya ya Allah. Bukan orang jauh, bahkan orang tua kami, ayah kami, ibu kami, adik kami, tetangga kami, dulur kami ya Allah. Maka sadarkanlah kami ya Allah, kami pun pada gilirannya akan dijemput ya Allah. Ya Allah, sehebat apapun dosa kami ya Allah, kami mohon, walaupun kami diberi waktu dalam waktu sehari, mudah-mudahan taubat kami Engkau terima ya Allah. Taubat kami Engkau terima ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah ya Allah. Terimalah salat kami dengan segala kekurangannya ya Allah. Tutupilah ya Rahman ya Karim dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, sudah depan mata ya Allah. Sudah depan mata dan tanda-tanda itu sudah datang setiap waktu ya Allah. Jadikan kami orang yang semangat melaksanakan ibadah salat wajib, ditambah lagi dengan salat sunnahnya ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk menjadi hamba-Mu yang paling bertakwa. La ilaha illallah, sama-sama. La ilaha illallah, lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.